Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan review lemari es merek LG ya guys. Ini dengan tipe GNB 195 SQMT. Oke guys, kali ini saya akan review lemari es merek LG ya guys. Ini dengan kapasitas 202 liter dengan tipe GNB 195 SQMT, berwarna dark graphite steel ya guys. Ini berwarna silver. Dia mempunyai smart inverter motor bergaransi 10 tahun. Nah, memiliki fitur di antaranya yang pertama multi airflow, yang kedua tempered glass, yang ketiga full insulation, moving es tray, jadi ada buat es batunya ya guys ya. Ini low voltage stability, udah ada tegangan rendahnya ya guys ya. Basket door with egg, sudah ada tempat telur, vegetable tray, dan yang terakhir humidity control. Mari kita cek dalamannya guys. Ini seperti ini guys. Ini smart inverter kompresor bergaransi 10 tahun, berwarna dark graphite steel. Ini terdapat lubang untuk membuka pintu lemari es ya guys ya. Nah, ini moving ice maker. Ini bisa membuat es batu, tinggal putar aja guys. Ini juga si ice makernya bisa di kanan kiri, bisa digeser-geser ya guys ya. Jadi lebih mudah kita menaruh makanan atau daging yang ada di freezer. Nah, ini spek labelnya dari lemari es ini guys. Modelnya GNB 195 SQMT. Tegangan pengenalnya 220 volt. Arus pengenalnya 1,1 ampere ya guys. Untuk masukkan daya pencair bunga esnya 125 watt. Kapasitas kotornya 202 liter. Untuk bersihnya 187 liter. Dia mempunyai refrigeran R600A. Ini dibuat di Indonesia. Nah, untuk flow-nya, lemari es ini memiliki pendinginan multi airflow. Jadi setiap raknya, setiap bagiannya ada flow udara dingin. Ini seperti ini guys. Nah, ini ada temperatur suhu. Ini temperatur suhunya guys. Ini kita bisa atur paling kanan 7, ada 6, dan yang paling rendahnya 1. Untuk rekomendasi pengaturannya di ruang pembeku yaitu di 3 ya guys ya, untuk posisi yang dianjurkan seperti ini guys. Nah, dari raknya juga lemari es ini sudah memakai tempered glass, jadi lebih kuat tahan. Ini untuk bagian poketnya ya guys ya, lebih kuat. Nah, ini di dalam lemari es ini terdapat petunjuk singkat penggunaan lemari es 2 pintu. Itu yang pertama, harus ada jarak ya guys yang cukup agar ada sirkulasi udara yang baik. Jadi di atasnya harus 30 cm, kiri kanannya 5 cm, untuk bagian belakangnya 10 cm ya guys. Ini harus diperhatikan ya guys ya. Nah, yang kedua, harus didiamkan selama kurang lebih 4 jam sebelum lemari es dioperasikan. Jadi setelah datang di rumah kita, lemari esnya itu harus didiamkan ya guys kurang lebih 4 jam. Itu jangan langsung dicolokkan ke listrik. Setelah dioperasikan harus tunggu kurang lebih 2 jam agar suhu stabil. Itu dapat diisi makanan. Jadi setelah kita menunggu kurang lebih 4 jam, kita baru dioperasikan. Nah, habis dioperasikan jangan langsung diisi makanannya guys ya. Kurang lebih 2 jam. Ini kompresor akan mulai bekerja setelah 7 hingga 10 menit lemari es dinyalakan.
Yang selanjutnya, cek kemiringan produk atau lemari es. Jadi untuk bawahnya kita bisa adjustable ya guys ya, lemari esnya. Jadi bisa memutar kaki untuk penyetel kemiringan. Dan yang keempat, cek fungsi tusuk kontak. Jadi pastikan tusuk kontak berfungsi dengan test pen atau dites pada peralatan elektronik lainnya. Nah, dianjurkan untuk tusuk kontak untuk lemari es itu jangan dicabang ya guys, melainkan harus satu tusuk kontak. Nah, selanjutnya juga ada pengaturan temperatur. Ini ada untuk bagian pembeku di 3 dan untuk bagian ruang pendingin itu di 5 ya guys, untuk dianjurkan. Untuk normalnya, nah untuk penuhnya juga di bagian 2. Barangkali penuh atau apa, ini di bagian 2. Nah untuk bagian bawahnya ke 7 ya guys ya. Oke ya, selanjutnya bagian gasketnya ini sudah mudah dilepas ya guys, sehingga kita bisa mudah membersihkan karet yang ada di bagian pintu kulkas. Ini seperti ini guys. Kalau kita turun ke bagian refrigerator, bagian refrigerator seperti ini guys. Ini di paling bawah tidak ada pocket, karena bagian sayuran atau buah-buahannya dia lebih maju ya guys ya, atau lebih besar dari sebelumnya. Nah ini sudah ada tempat telur. Jadi bila mana Anda suka menaruh telur di lemari es, ini kita bisa naruh di tempat telur ini guys, ada tersedia. Kita hitung ya guys bareng-bareng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 16 butir telur ya guys. Ini sudah pakai mika sama. Nah ini untuk bagian big bottle, jadi buat botol-botol besar ini bisa guys. Nah ininya juga pocket yang sebelah sini ini bisa dinaikkan ke atas. Jadi bila mana minuman atau makanan yang tinggi, ini kita bisa taruh di atas. Sama, ini pocketnya juga pakai fiber. Nah dari bahan gasketnya juga, karetnya ini mudah dilepas ya guys ya. Ini bisa dibersihkan gampang. Nah kita ke bagian dalam. Ini pendinginannya dia menggunakan multi airflow, jadi setiap raknya ada lubang pendinginan, lubang pendinginan. Jadi merata ya guys ya. Nah untuk lampunya ada di atas guys. Ini menggunakan lampu LED, jadi lebih hemat listrik dan lebih terang. Selanjutnya lemari es ini sudah menggunakan rak tempered glass. Ini rak tempered glass ya guys, rak tempered glass. Nah yang bawah ini bukan tempered glass, melainkan fiber. Nah untuk bagian sayuran atau buah-buahannya ini terdapat, ini bagian dari tempat sayur dari lemari es LG ini ya guys ya. Ini terdapat bintik-bintik di bagian tempat sayur ini. Ini ada fungsinya guys, ini namanya moist balance crisper. Jadi fungsinya buat menjaga kelembaban secara optimal ya guys. Jadi untuk barangkali sayuran atau buah-buahan yang terdapat air, dia akan menguap ke atas. Nah dia akan ketangkep ke bintik-bintik ini guys. Jadi nggak akan jatuh ke bawah lagi. Jadi sehingga kelembabannya dia terjaga guys. Nah ini terdapat opsi atau pilihan, ini fruit, dan yang kanan vegetable atau sayurannya guys ya. Jadi bila mana Anda menaruh buah-buahan, ini opsi pilihannya ke kiri. Kalau misalkan menaruh sayuran atau vegetable ke kanan. Nah ini terdapat suhu indikator bagian refrigerator. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rekomendasikan untuk suhu ini keempat. Ini
Ini voltasenya 220 volt per 50 Hz. Guys, sekian dulu review dari saya lemari SLG ini dengan tipe GNB 195 SKMT. Bila mana ada pertanyaan dengan lemari S ini, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Atau bila mana Anda suka dengan video ini atau konten ini, merasa bermanfaat buat Anda, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.